Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silakan duduk. Yang ada di belakang, ini Gusti Bendoro mau bicara. Jadi selamat sore Gusti. Jadi sebelum mulai, saya perlu jelaskan dulu bahwa Jakarta Marketing Week ini sudah ke-14 tahun ini. 14 tahun berturut-turut tiap bulan Mei, Rebo sampai Minggu. Jadi seminggu, ini baru hari kedua ini. Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Mulai dari mall buka sampai mall tutup ini. Jadi gubernurnya ganti terus, mulai dari zaman Pak Jokowi dulu kan minta jangan jual tiket ini. Kalau bisa di publik begini, semua rakyat bisa lihat secara gratis. Jadi ini konsepnya Bu. Jadi kita tidak jual tiket, jadi siapapun boleh ikut menikmati mendapatkan pelajaran selama seminggu. Seminggu tapi 5 hari lah, Rebo sampai Minggu. Jadi ini kemarin baru hari pertama, ini hari kedua dan panggung ini kita sediakan untuk yang bermanfaat dan ngisi, memarketingkan apa. Nah, hari ini khusus sore ini kita dapat kehormatan sesi keraton sebagai living heritage, transformasi keraton ya. Dan kita beruntung sekali dapat Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Ini putri terakhir dari 5 putri cantik-cantiknya Pak Sultan, ya, Pak Sultan Jogja. Tepuk tangan dong. Tapi ini putri yang sangat aktif ya di dalam keaktifan mewakili keluarga Sultan. Nah, Pak Irman Gusman yang ada di sini, jadi Bapak kenal sekali toh sama Ibu Kanjeng Ratu karena Bapak dulu ketua DPD, Ibu sudah di DPD dan sekarang Ibu masih wakil ketua DPD, Bapak anggota DPD dan banyak kerjasama. Bapak di sini nanti sebentar lagi mengawal launchingnya Mentawai ya. Kemudian Pak Wagub ya, Pak Wagub Sumatera Barat sudah sampai di sini mendahului sebelum acara jam 6 nanti ya. Ini jam 7, sekarang jam 6 jam 7 Gusti Bendoro dulu. Jadi mestinya ini ada Keraton Solo juga. Tapi akhirnya Keraton Solonya tidak hadir, jadi cuma Keraton Jogja. Saya saksinya bahwa Keraton Jogja itu dari dulu memang transformasi. Saya masih ingat tahun 98, waktu Jakarta rame-rame, tahun 1998 saya dipanggil Pak Sultan ke rumah di Jakarta. Pak Hermawan kalau merasa tidak aman, pindahlah ke rumah besar saya, itu. Saya pikir rumah besar itu keraton, ternyata tidak, maksudnya seluruh Jogja ini aman untuk siapapun. Termasuk Pak Hermawan. Jadi never ending Asia itu akhirnya jadi suatu tagline bagi Jogja karena semua orang, mau dia dari Papua, dari Batak, orang Cindo, orang siapa, itu never ending. Tetaplah jadi orang aslinya, tidak perlu jadi orang Jawa, tidak perlu jadi Muslim. Ya, tapi semua merasa happy ketika di Jogja. Dan keraton sendiri memang beliau cerita waktu itu ditransformasi terus. Katakanlah beliau waktu itu ngomong gini, saya membolehkan ada tari balet masuk di keraton. Oke, pada waktu itu. Nah, sebelum saya enggak boleh itu masuk. Tapi ketika saya keraton membolehkan ini. Jadi berarti transformasi itu jalan terus. Kalau transformasi enggak jalan terus, nanti kerajaan ini nanti akan ketinggalan daripada budaya karena teknologinya maju terus. Jadi hari ini kita dengarkan dari Gusti Bendoro tentang transformasi keraton yang lebih lengkap. Dan nanti kalau belum 1 jam sudah selesai tidak apa-apa. Nanti saya pandu conversationnya dengan para hadirin juga. Mungkin Pak Irman juga sudah mengetahui sedikit atau banyak ya tentang Keraton Jogja ya. Transformasinya keraton banyak ya. Pak Wagub dan sebagainya, silakan ya. Pak Kardono ada di sini, ini orang yang sudah makan asam garam kemana-mana ya. Silakan tepuk tangan sekali lagi untuk Kanjeng Putri. Terserah. Ibu mau di bawah boleh, di atas boleh.
talk show, enggak ada presentasi. Boten. Oh ya, ya sudah. Kalau gitu saya ke atas ya. Ya. Siap, baik. Saya pikir ada presentasi, kalau ada presentasi Boten. monggo. Ibu Saya di sini sebelah aja. mana? Siap. Gusti mungkin bisa diceritain ya. Ye. Sejak kapan Sejak Keraton kapan? Jogja ini mulai berpikir Berdiri. untuk melakukan transformasi? Tak pikir mulai berdiri. Nah, itu saya belajar Mulai sejarah nanti. melakukan transformasi. Kalau transformasi itu selalu terjadi karena raja yang bertahta, Dalam ke-10 itu memang dari awal pun selalu mengatakan bahwa keraton itu akan terus mengikuti supaya bisa relevan dengan zamannya. Jadi walaupun kita tetap berpegang erat dengan budaya dan pakem, tapi bagaimana caranya kita bisa mengemas packaging luarnya untuk selalu bisa relevan dengan zamannya, begitu. Jadi sejak kapan itu sebetulnya gerakan itu mulai? Atau mulai Sultan 9 atau sejak 10? Saya rasa jauh sebelum itu. Bahkan di era, contohnya saja di era Hamengkubuwono ke-7 misalnya. Oh, ke-7 sudah ya? Ke-7 sudah, karena Hamengkubuwono ke-7 mulai era bagaimana industri besar itu masuk. Jadi mulai ada pabrik besar, pabrik gula, pabrik yang akhirnya industri-industri batik dan lain sebagainya. Karena memang tuntutan zaman itu adalah mulai ekspansi pabrik. Jadi mulai adanya pabrik dan lain sebagainya di era HB7. Itu revolusi industri. Revolusi industri, jadi mengikuti zamannya. Era Hamengkubuwono ke-8 juga seperti itu, jadi transformasi itu terus berjalan. Nah, transformasi yang cukup masif memang adalah di era Hamengkubuwono ke-9 misalnya. Apa itu yang dilakukan? Salah satunya adalah bergabung dengan Republik Indonesia. Oh iya. Ya, itu adalah transformasi yang luar biasa. Yang tadinya kita penerima pajak, penerima pajak, jadinya kita bayar pajak jadinya. Tadinya kan kita nerima hasil pajak nerima ya. pajak dari rakyat ya. Iya, gitu. Karena hasil alam dan lain sebagainya. Mengakui kedaulatan Republik Indonesia itu dilakukan oleh HB9 ya? Betul. Tahun berapa itu persisnya? Ya memang pada saat setelah Indonesia merdeka, lalu 2 hari kemudian, lalu Dalam ke-9 memberikan surat kepada Presiden untuk menyatakan bergabung. Jadi mulai dari memungut pajak sampai harus bayar pajak. Bayar pajak. Iya, itu revolusi yang terbesar itu tadinya. Iya ya, luar biasa ya. Iya, nah itu tentunya kesininya kita terus berubah untuk tetap relevan. Tetapi ada hal-hal yang tetap kita pegang teguh. Contohnya tadi adalah bagaimana kita berkolaborasi, tadi seperti video tadi gitu ya. Bagaimana Yogyakarta Royal Orchestra ini sebenarnya sudah ada di era Hamengkubuwono ke-8. Bagaimana alat musik asing itu mulai masuk ke Indonesia. Dan mereka memang ada satu section sendiri. Tetapi bagaimana untuk tetap relevan dengan budaya, tapi tetap relevan dengan kekinian gitu ya. Megang teguh budaya, yaitu pemain orkestranya semuanya wajib berpakaian Jawa, ada lagu-lagu Jawanya, bahkan kita kolaborasikan antara orkestra dengan sinden, dengan alat musik tradisional. Nah ini yang tetap beberapa hal kita tetap pegang teguh walaupun packagingnya kita mulai relevansikan dengan zamannya begitu. Jadi alatnya pakai alat modern. Betul. Tapi pakaiannya wajib pakai pakaian tradisional. Betul. Itu mulai 8. Kalau ya betul. Mulai 8. Nah sekarang yang Gusti mau tanggal 16 Mei tadi. Betul, nah tanggal 16 Mei, jadi kami setiap tahun itu sekali kami berada di Jakarta. Tahun ini di minggu depan tanggal 16 Mei di Taman Ismail Marzuki. Kita tanggal 16 malam, monggo yang mau melihat, ini ada booth di sebelah situ bisa langsung pesen. Karena sudah 85% lebih, hampir 90% terjual dan ini tinggal
minggu-minggu terakhir kemarin kita ada di Pondok Indah Mall, hari ini khusus di sini, nanti langsung menghubungi di sana untuk mendapatkan harga spesial hanya hari ini, begitu. Jadi 16 Mei sekali lagi ada pertunjukan di Taman Ismail Marzuki, Tim- hanya 1 kali. hanya 1 kali. Betul. Itu pemainnya dari mana? Dari Jogja. Dari Jogja semua, pakai Betul. pakaian adat Jogja. Betul. Tetapi lagu-lagunya apa? Lagu-lagunya nanti juga lagu-lagu tradisi, lagu-lagu khas Indonesia dari beberapa seluruh Indonesia, tapi nanti memang kita orkestrasikan bagaimana dengan ciri khasnya Yogyakarta Royal Orchestra. Iya. Jadi sebetulnya kalau balik lagi keterangannya Gusti tadi bahwa transformasi ini sudah mulai dari dulu ya. Betul, Mulai betul. dari mungkin yang nyata-nyata 7 itu ya. Betul. HB7 dengan adanya revolusi industri terjadi. Nah sekarang revolusi industri itu kan mulai dari revolusi industri 1, 2, 3 ya toh. J, Sekarang betul. ini ada yang ngomong 4, ada yang ngomong 5. Iya. Ini sekarang AI ini sekarang. Betul. AI ini melakukan apa ya, jauh di atas internet lagi. Internet cuma platformnya saja, tapi Iya. AI itu kan apa ya, bisa mengganti manusia malahan ini. Gimana ini Betul. sikap keraton terhadap ini? AI. Itu sesuatu yang memang belum secara 100% kita adaptasi ke dalam keraton gitu ya. Jadi kalau datang ke museum-museum yang kita miliki itu belum kita menyentuh AI. Tetapi memang dalam segi struktural di dalam keraton kami sudah mulai menyentuh AI. Nah tentu progresnya untuk memahami AI itu cukup lama bagi kami karena harus dipahami bahwa yang bekerja di keraton 85% itu sudah di atas umur 60 tahun. Jadi dan di keraton itu kita sebutnya abdi dalem gitu ya. Nah, abdi dalem ini adalah orang-orang yang mendedikasikan hidupnya mereka untuk keraton. keraton. Nah, ini adalah orang yang tidak punya masa pensiun karena memang itu adalah sebuah pengabdian gitu. Pengabdian seumur hidup ya. Pengabdian seumur hidup begitu. Nah, ini yang mungkin transformasi itu dirasa memang agak sulit, tetapi dari kurang lebih sekitar dari 2016 gitu, itu mulai banyak generasi Z, milenial, junior gitu yang di bawah saya ini mulai masuk ke dalam keraton untuk menjadi abdi dalem. Nah, yang transformasi terbesarnya sebenarnya adalah ini era pertama kalinya perempuan di dalam keraton menempati posisi-posisi tertinggi dalam struktural. Oh ya? Betul. Sebelum-belumnya itu adalah laki-laki semua. Jadi rajanya lalu ada 2 tim, yaitu salah satu tim hukum, yang satu adalah tim parlimbangan, jadi pertimbangan gitu ya. Ini adalah orang-orang dari pihak luar yang memberikan pertimbangan dan masukan ke dalam keraton. Di bawahnya itu kami memiliki 5 departemen, jadi kayak kementeriannya gitu ya. Kami secara di keraton juga ada strukturalnya. Kementeriannya itu semua dipimpin oleh perempuan, 5 perempuan. Oh gitu. Kami semua. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah departemen itu dipimpin oleh perempuan. Ini Pak Habis Bulu kan? Betul. Yang membentuk ini tuh. Betul. Wah. Jadi dulu ini departemennya tuh semua diisi oleh laki-laki. Dampak dari itu maka di bawah kementerian-kementerian struktural itu sekarang banyak sekali abdi dalem perempuan yang akhirnya masuk dan join secara struktural begitu. Saya masih ingat ketika tahun 98 Pak Sultan memanggil saya di Jakarta. Pak Hermawan, ini 98. Nanti sesudah ini pasti terjadi perubahan-perubahan. Ya toh? Terjadi perubahan-perubahan. Jadi saya ini kepingin juga Jogja ini berubah. Makanya tolong saya dibantu untuk melakukan branding Jogja. Saya tidak mau logonya padi dan kapas. Kalau pemerintah daerah itu biasanya padi dan kapas. Saya malu kalau pakai padi dan kapas. Itu kayak daerah biasa. Dan Jogja harus setingkat dengan Malaysia dan Singapura, Pak.
Malaysia pada waktu itu jadi pakai The Truly Asia, dia mengklaim sebagai Asia yang sebenarnya itu ada di Malaysia. Sampai orang Jepang marah-marah. Loh masa The Truly Asia ada di Malaysia itu. Dan Singapura uniquely Asia. Jadi Asia yang unik, nah itu masih bisa diterima sama orang. Nah kalau Jogja apa? Nah akhirnya kita survei, akhirnya kita menemukan Jogja never ending Asia. Jadi siapapun dari manapun asalnya kalau ke Jogja tidak perlu berubah. Never ending saja. Jadi kalau dilihat di petanya itu kan Jogja ada di bawah, di paling selatan Asia. Jadi never ending, walaupun pergi ke paling bawah, tidak bisa lebih bawah lagi. Tapi Anda tidak akan berakhir di sini. Saya masih ingat, Pak Hermawan kan Katolik. Nah, orang Katolik juga boleh mendirikan itu, Gua Maria itu di Sendang Sono ya. Nah, semua orang boleh pokoknya. Di Jogja itu semua orang boleh. Dan tidak perlu jadi orang Jawa, tidak perlu jadi orang Muslim. Betul. Semua orang boleh. Never ending Asia. Nah, 10 tahun lagi saya dipanggil lagi. Sudah kenal, sudah lama kenal. Pak Hermawan ini waktunya rebranding ini. Rebranding karena 10 tahun. Waduh ini modern sekali ini. Kepala daerah lain belum tentu mikir rebranding ini Pak. Loh sana sudah branding duluan pionir. 10 tahun lagi mikir rebranding. Beliau mengatakan begini. Pak Hermawan sekarang saya mikir. Saya ini kan bukan Raja Mataram lagi sudah. Mataram itu sudah ada zaman dulu. Ini kan Indonesia kita ini. Indonesia kan Pancasila. Nah kalau Pancasila ya ayo kita memberikan peranan yang lebih banyak untuk perempuan. Nah itu saya ingat itu. Kalau di Mataram zaman dulu mungkin susah perempuan itu punya peranan. Tapi kalau sekarang ini kan lain ya. Ini kan negara Pancasila. Nah kita pernah punya presiden perempuan. Betul. Kita pernah punya menteri perempuan biasa sudah. Kenapa kok enggak di Jogja? Saya kan bukan Raja Mataram katanya dia. Jadi nah itulah mungkin saya ingatkan kembali. Apakah terinspirasi seperti begituan pemikirannya? Jadi mungkin ini sekalian ngasih fun fact sedikit tentang sejarah ya. Bahwa sering dikatakan perempuan Jawa itu ya konco wingking atau konco wingking itu konco di belakang, teman di belakang. Itu yang taunya cuman pakai make up, dandan, masak, mana gitu ya, tidak gitu ya. Karena sebenarnya dari sejarah itu sangat-sangat membuktikan bahwa peran permaisuri raja-raja sebelumnya itu hebat semua. Bayangkan kita punya Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan baru ini saja gitu ya, maksudnya yang lalu gitu ya. Tapi era HB7 itu istrinya adalah Menteri Keuangan seluruh negara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Oh iya. Betul, jadi saat ada pemasukan dari pabrik-pabrik tadi yang mencatat adalah permaisuri. Yang mendistribusikan uangnya adalah permaisuri, luar biasa. Bahkan istri Hamengkubuwono pertama itu bagi yang mau menjadi istri seorang raja itu harus belajar bela diri, harus belajar negosiasi, harus belajar berpolitik. Karena apa? Karena kata-kata yang dikeluarkan seorang raja itu adalah final. Jadi yang bernegosiasi dengan perdana pada waktu itu dengan pepatih dalam atau ya itu adalah permaisuri. Begitu. Kalau ratunya Thailand sekarang malah bisa perang ya, bisa kan apa bela diri bukan bela diri lagi. Tapi gini, ini ada Pak Irman Gusman di sini yang berasal dari Sumatera Barat yang sangat tahu Jogja. Saya tahu kalau Sumatera Barat itu egaliter. Bahkan perempuan itu lebih berkuasa dari laki ya. Maaf ini kalau saya salah. Saya dulu kalau saya lihat Pak Irman ini teman saya lama makanya berani saya. Saya lihat sama istrinya kok tetap cantik sampai sekarang. Loh ini bukan cantik lagi, saya juga enggak berani sama istri saya. Coba ceritakan Pak, beda budaya Jawa yang asli tadi kan istri itu harus manak macak itu loh tadi. Konco wingking itu di belakang. Kalau di Sumatera Barat gimana kedudukan perempuan di situ? Ya, saya agak flashback sedikit ya. Memang Indonesia ini artikulasi budaya, kalau menurut Pak Profesor Mukhtar Naim dulu, seorang ahli sosiolog, itu budaya M dan budaya J. Jadi budaya Minang,
dan budaya Jawa. Nah itu M sama? J. Oh, Indonesia itu cuma M sama J. Artinya yang mengakulturasi budaya. Kenapa? Pak, ini kan soal kultur. Jadi memang pertama Sumatera Barat atau Minangkabau itu kan lebih demokratis ya, egaliter. Jawa lebih feodal ya. Tapi yang membuat karakteristik Minang dalam budayanya itu, dalam adat itu matriarkat kita. Jadi saya ini kan datuk di Sumatera Barat, di kampungnya. Tapi dari garis keturunan ibu. Nah jadi matriarkat. Dan ini mungkin satu-satunya di Matriarkat ya. Matriarkat. Matriarkat itu sebetulnya artinya apa, Pak? Matriarkat itu garis keturunan ibu. Kan umumnya kan kita ini kan patriarki, garis keturunan ayah gitu loh. Jadi laki-laki di perempuan itu kita bekerja untuk kaum kita. Jadi perempuan itu bukan lagi ditinggikan seranting tapi tinggi banget gitu loh. Nah, jadi oleh karena itu menurut saya apa yang dilakukan transformasi oleh Ngarso Dalem itu saya setuju sekali gitu. Ya, saya ingin melihat nanti suatu saat yang memimpin Yogyakarta itu adalah Gusti Kanjeng Ratu. Nah, gitu kira-kira begitu. Kita yakin kalau perempuan yang memimpin, tepuk tangan dong. No comment kalau saya. Iya. Ini kan pendapat saya. Iya. Harus no comment. Ya, jadi itu pandangan saya. Jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh Sri Sultan X melihat dinamika ini kan bicara women liberation segala macam. Orang Minangkabau sudah lebih lama. Nah, Jogja seperti dijelaskan Mbak itu ternyata sudah lama. Cuman ketika itu diterapkan dalam sebuah sistem katakan kerajaan yang sudah dalam republik kan kok ada tantangan gitu loh. Jadi bagi kami orang Sumatera Barat mendukung penuh. Siap, Mbak, terima kasih. Ya, karena kultur kami lebih hebat lagi. Betul. Ya kan? Luar biasa. Nah, jadi, sebenarnya juga kultur di Indonesia secara general itu kalau kita perhatikan itu bukan patriarki juga Bapak. Ini berbeda dengan luar negeri. Kalau di luar negeri atau di Cina atau di Jepang gitu ya, begitu anak lahir punya nama bapak. Ya kan? Ini baru ngetren aja anak sekarang Indonesia belakangnya ada nama bapaknya. Tapi orang zaman dulu tidak ada yang punya belakangnya nama bapak. Jadi seorang anak itu bukan fully milik anak bapaknya begitu. Jadi sebenarnya patriarki itu dibentuk karena VOC. VOC. Jadi kalau kita tarik jauh sebelum itu gak ada dan ini VOC dan agama ya sebenarnya kumpulan dari itu. Tetapi tradisi budaya kita sebenarnya tidak ada belakang itu nama bapak. Jadi ya maksudnya kalau Jawa dulu namanya Partiyah gitu. Udah titik gitu ya, satu aja. Tidak ada Partiyah binti siapa gitu ya. Nah itu biasanya karena agama atau Patriah Basuki gitu misalnya belakangnya. Itu hanya nama bapaknya misalnya itu adalah generasi sekarang gitu. Tapi kalau zaman dulu nama itu adalah nama miliknya dia sendiri, tidak ada golongan dia patriarki maupun bukan, begitu. Nah ini ada Wagub Sumatera Barat ini. Wagub, wakil bupati. Wakil bupati, iya. Sorry, kalau di sana gimana Pak? Kalau di Mentawai ini, nah ini sudah ini acara Mentawai. Baik, apakah kayak Sumatera Barat, matriarkat? Oh iya beda Pak. Beda? Beda. Jadi gimana kalau di Mentawai? Iya hampir sama dengan yang di Keraton di Jawa. Jadi kita di Mentawai itu sebenarnya sama ya. Sama pemberlakuannya. Ya, bahwa laki-laki perempuan itu sama. Kita harus menghargai itu. Dan tidak jauh beda dengan di Jawa. Oh. Kalau kita di Sumatera Barat itu kan ada di Minang, itu berbeda dikit dari kita. Ya, beda itu lagi ya. Ini sama-sama Sumateranya, Sumatera Barat sama-sama nih. Mentawai ada di Sumatera Barat ini. Beda-beda dikit. Ya, maaf. Kalau Pak Don Kardono gimana ini? Ini Jawa Timur ini. Kalau Jawa Timur gimana Pak? Saya sebetulnya bukan Jawa Timur aslinya Pak.
Asli mana? Aslinya saya sebetulnya Jogja juga. Oh Jogja juga. Jadi saya di Prambanan. Prambanan itu masuk ke Sleman. Cuman memang lama di Surabaya. jadi terpengaruh lebih banyak budaya Surabaya atau Jogja? Mungkin Jogja saya Pak. Bukan karena ada saya kan itu. Salah satunya karena itu. Loh sekarang sebagai orang Jogja yang banyak di Surabaya. Nek aku Rone sampean di Surabaya. Nah sekarang sebagai orang Jogja yang di luar Surabaya. Tadi dengar Ibu Kanjeng Putri ini tadi. Gimana pandangan Anda? Setuju atau enggak? Saya sih setuju Pak. Karena di era sekarang, era ya kesamaan gender dan sebagainya. Jadi perempuan itu punya kapasitas kemampuan yang sebetulnya sama dengan laki-laki. Jadi ini menurut saya transformasi yang sudah lama mungkin akan ketemu masa yang yang cukup masuk akal karena eranya juga memang sudah berubah. Jadi saya kira Pak, laki-laki dan perempuan itu sudah tidak lagi menjadi isu. Ini Gitu, orang Pak. Jogja yang di Surabaya ini berani Iya. ngomong gini. Takut ditanyain KTP-nya dari Iya, mana, Pak. iya. Nggak, sekarang saya mau terus saja sama Siap. Gusti Bendoro ya. Jadi sebetulnya transformasi itu sudah dari dulu. Betul. Cuma kenapa kok baru sekarang rame dan masih ada yang kepingin mempertahankan yang kayak begitu-begituan? Kekuatan media sosial. Nah ini kan kami belajar marketing dari Pak Hermawan gitu kan. Gimana dengan relevansinya sekarang media sosial itu menjadi garda terdepannya buat kita Jadi, mendekatkan loh, media keraton. sosial kan melakukan transformasi lebih duluan malahan. Enggak? Betul, tapi memang akhirnya kan tadinya misalnya tentang acara-acara yang ada di keraton itu sangat tertutup rasanya, kayak orang tuh nggak boleh tahu dan tidak ada yang tahu gitu ya, Sekarang? kecuali abdi dalam misalnya. Sekarang kalau memang ada acara itu kita ada tim media sosial, ada kalau yang lagi viral ini adalah tim videografer dan fotografernya yang pakai mereka bawa kamera-kamera gede gitu ya, tapi jangkep alias pakai pakaian tradisional gitu. Ada ya bawa drone jammer tapi pakai blangkon, pakai baju Jawa begitu. Nah ini mereka adalah tim yang meliput semua kegiatan di dalam keraton untuk diwartakan keluar. Untuk supaya warga masyarakat itu juga bisa melihat bahwa keraton itu upacaranya seperti apa. Dan bahkan adminnya pun juga senantiasa menjawab ada pertanyaan-pertanyaan, kok kenapa gunungan bentuknya begitu gitu misalnya. Apakah itu karena ngikut piramid gitu atau ngikut apa gitu. Nah kita ngasih penjelasan secara filosofinya dan kegiatan-kegiatan apapun itu. Sehingga lihat media sosialnya Keraton Jogja yang selalu update. Kita udah punya Keraton Jogja, keratonjogja.event khusus buat event-event yang di keraton. Kalau mau datang ke keraton kami punya 3 destinasi wisata. Saat ini ada Kedaton, itu museum yang di dalam lingkup terdalamnya keraton gitu ya. Untuk melihat tempat tinggal kami dan lain sebagainya di dalam. Ada yang nomor 2 itu adalah museum atau kami sebutnya unit Wahanoroto, di mana ini adalah tempat kami menyimpan dan di situ ada kereta kencana. Terus kita juga mewartakan untuk abdi dalamnya yang ngurus kereta dan kuda itu seperti apa. Dan ini adalah museum yang ramah disabilitas dan untuk anak. Yang terakhir juga ada Taman Sari. Nah Taman Sari ini adalah 3 destinasi wisata. Ini 3 destinasi wisata yang diwartakan lewat, kalau Instagramnya adalah keratonjogja.tourism. Jadi bisa update selalu lewat situ. Begitu, jadi nggak ada lagi orang yang ngaku-ngaku tahu informasi A1, tapi benar-benar langsung A1-nya kelihatan di situ. Ini maksudnya supaya keraton tuh enggak kalah di media sosial kan? Ya, nah ini kami juga ada sesuatu
gebrakan baru gitu. Karena generasi sekarang itu adalah generasi, target marketnya adalah generasi Z gitu ya. Gen Z ini kalau datang ke museum mereka sudah nggak mau lagi untuk hanya informasi satu arah, Pak Hermawan. Karena cara mereka di sekolah adalah sudah dibangun bagaimana mereka itu berdua, begitu, diskusi dengan gurunya. Sudah tidak lagi zaman saya itu modelnya gurunya ngasih kertas, terus ada murid yang nulis di papan tulis, kita tinggal nyalin di rumah baru baca lagi. Sekarang Gen Z sudah tidak begitu. Gen Z itu di kelas diajak debat sama gurunya. Sehingga yang mereka butuhkan adalah sekarang mereka masuk ke museum, mereka bisa melakukan eksperimen atau experience. Nah, kami tahun ini launching yang disebut dengan Abdi Dalam Experience. Apa itu Abdi Dalam Experience? Abdi Dalam Experience adalah wisata tour yang dilakukan dalam waktu 6 jam. Kok lama banget gitu ya Pak? Biasanya tour kan cuma 1 jam gitu ya keliling museum. Tapi 6 jam itu saya ceritakan ya rundown-nya. Jadi jam 8 pagi. Mencoba jadi abdi dalam. Betul, menjadi abdi dalam 1 hari. Abdi dalam experience. Betul, jadi mereka semua bisa datang. ikut ini ya? Semua Bisa, jadi tinggal masuk ke Keraton Jogja, Tourism. Nanti di situ ada pilihan abdi dalam experience. Jadi begitu wisatawan datangnya titik kumpulnya di dalam Mangkubumen. Di sana kita akan diajarin gimana caranya ngewiru atau melipat kain jarik. Pakai kain jarik, maknanya apa kok pakai itu begitu ya. Lalu diceritakan sejarahnya dalam Mangkubumi itu adalah dulu rumah dari Crown Prince misalnya. Setelah itu mereka semua berganti pakaian seperti layaknya abdi dalam. Mereka akan lalu mengunjungi ke Kedaton. Di Kedaton mereka akan di sana mereka akan diajarkan caranya unggah-ungguh, bagaimana jalan jongkok, bagaimana caranya naik pendopo. Kalau naik pendopo itu enggak terus berdiri kakinya naik pendopo dulu, tidak. Tapi bagian belakang dulu duduk baru kita berputar. Bagaimana caranya abdi dalam makan, tidak terus piringnya kita angkat. Tapi bagaimana kita yang menuju ke makanan itu untuk menghargai dengan membungkuk ke arah makanan. Nah hal-hal ini adalah sopan santun atau unggah-ungguh yang kita ajarkan di Abdi Dalam Experience ini. Dan habis itu kita akan wisata masuk ke dalam keraton dan di sana kita akan belajar berbagai macam hal. Nah, kita lihat aja videonya. Oh, The jadi Yogyakarta Palace, Oh, as iya. the cultural heart of Java Island, encompasses various layers of life, lines of tradition, and layers of society. One of the distinctive elements of the Yogyakarta Palace is the existence of Abdi Dalam, or the royal courtiers. Being an Abdi Dalam of the Yogyakarta Palace invites admiration from many. Through Abdi Dalam Experience, you will be invited into the layers of life of an Abdi Dalam who serves sincerely for the palace. The ticket for this special tour experience will be available at Global Tix since 1st January of 2025 with several terms and conditions. Let's dive into the layers of life of Yogyakarta Palace, the cultural symbol of Java, as an Abdi Dalam, a sincere attendant of the palace. Terima kasih. Oh, jadi ada Abdi Dalam Experience. Bayarnya berapa ini Gusti? Itu nanti cek aja sendiri, Pak. Oh iya, jadi bayar ini. Iya. Jadi supaya dapat experience. Kalau zaman dulu kan enggak bisa ini ya. Nggak bisa, ini baru kami launching tahun ini yang dimana satu harinya itu kuotanya kami batasi. Jadi supaya lebih intimate dan secara filosofinya dapat. Jadi kenapa Abdi Dalam itu tanpa alas kaki? Bukan karena kastanya mereka lebih rendah, bukan ya. Tapi karena mereka di dalam keraton itu untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Jadi mereka bertanpa alas kaki itu untuk menghargai apa ciptaan dari Sang Pencipta. Sekarang kalau di sini dikasih panas, ngeluh nggak?
aduh panas banget, dikasih hujan, kenapa sih kok hujan? Itu adalah hal yang tidak boleh menjadi abdi dalam. Karena sebagai abdi dalam, kalaupun pasir itu panas, mereka harus berterima kasih kepada Sang Pencipta karena sudah diberi panas. Karena bagaimanapun panas itu yang membuat ladang kita jadi subur. Kenapa dikasih hujan kita mengeluh? Abdi dalam nggak boleh lari kalau sedang hujan. Begitu juga kalau lagi panas. Karena apa? Karena mereka berterima kasih. Sang Pencipta sudah memberikan hujan maupun panas. Jadi itu keraton filosofinya. itu dibuka belar, semua orang boleh experience di dalam keraton. Boleh, tapi memang satu hari kuotanya hanya 20 sampai 25 saja. Dan ini tidak untuk anak di umur di bawah dari 12 tahun. Karena ini cocok untuk bagi orang yang di Jakarta sudah hustling dari pagi sampai sore dengan kecepatan ala Jakarta gitu ya. Terus kita menikmati Lebih slow slow ya. pace menjadi abdi dalam, menghargai apa yang diberikan Sang Pencipta lebih Iya. dalam lagi. Gusti, saya Iya. 10 tahun yang lalu, Ya, Pak Irman, 10 tahun yang lalu, saya mengatakan bahwa sekarang ini eranya youth, woman, netizen. Youth itu harus diperhatiin karena youth itu apa yang dikatakan youth, senior itu ngikuti youth sekarang. Saya umur hampir 79 ini, tapi masih kepingin bertingkah kayak 29. Jadi klub baru dibuka di Jakarta, saya tidak perlu ngomong namanya, saya pasti masuk. Walaupun sekali, saya tidak mau saben malam, tapi saya tidak mau kalah. Ada klub baru dibuka yang anak-anak muda masuk, saya mesti tahu sekali apa yang ada di dalam. Itu satu. Ya. Kedua, woman. Woman itu sudah saya ramalkan akan lebih powerful daripada men, Pak. Dan sekarang terbukti men itu mau apapun, CEO atau apapun, kalau sampai rumah nurut sama istrinya kok, Pak. Jadi itu kayak Sumatera Barat itu, Pak, sudah. tapi kalau Matriarkat. ngumpul sama teman-teman lakinya kayak, wah Iya. saya nggak takut sama istri gitu kan. Tuh Iya. bapak langsung Iya. teriaknya keras sekali. Dan ketiga netizen. Sekarang kan no viral, no justice. Iya. Iya toh, jadi netizen itu berkuasa Pak sekarang. Netizen mau ngomong apa itu yang dianggap benar. Sama citizen padahal belum tentu benar. Jadi youth woman netizen. Nah sekarang aku tanya, Siap. keraton tadi kan perempuan sudah menjadi menteri semua ini katanya. Betul. Ya, woman ini dikasih kekuasaan. Youth dikasih kekuasaan enggak? Betul. Anak-anak muda mempunyai perwakilan di manajemen keraton enggak? Betul. Nah sekarang di 5 tahun terakhir ini setelah sejak pandemi ya, itu banyak sekali generasi-generasi muda yang di sini kita bisa lihat ini bertiga ini adalah Anak abdi anak dalam. muda. Tadi yang jalan itu adalah abdi dalam dari sastra bahasa. Mereka tiga-tiganya memilih mengabdi dirinya untuk keraton dengan manuskrip-manuskrip yang usianya 10 kali lipat dari usia Tapi mereka. apakah gitu. peraturannya ya seumur hidup dan sebagainya, terus kayak orang yang dulu-dulu jadi abdi dalam? Nah, peraturannya tentu agak spesial buat mereka karena kalau abdi dalam yang sudah senior itu dulu mengabdinya biasanya setelah mereka pensiun dari kerjanya mereka baru mulai mengabdi. Kalau anak-anak muda? Kalau mereka ini kita melalui screening sekarang. Kalau zaman dulu 10 tahun yang lalu siapapun bisa masuk untuk ke dalam keraton menjadi abdi dalam. Asal saya sudah 50. Ya, tetapi sekarang karena kebutuhan kita harus lebih relevan sehingga kami mengambil dengan background-background yang sangat spesifik. Atau harus orang Jawa abdi dalam? Tidak, bahkan ada yang dari Sumatera, suami saya orang Lampung gitu kan. Jadi mereka semua akhirnya yang penting adalah mau belajar bahasa Jawa dan unggah-ungguh Jawa. Kalau enggak nanti takut roaming di dalam keraton gitu ya. Karena surat menyurat itu masih pakai bahasa Jawa. Yang penting adalah mereka mau mengabdi di dalam keraton dengan ketentuan-ketentuan yang mungkin mengikat mereka secara budaya. Nah tetapi anak-anak muda ini kita pilih dikarenakan background dari S1-nya yang sangat-sangat kita butuhkan di keraton. Contohnya adalah antropologi, sastra, arkeolog, bahkan Dikasih kesempatan ya? dikasih kesempatan. Bahkan kita kayaknya keraton pertama yang punya ruang konservasi laboratori. Gitu, di mana kita secara benda-benda yang ini kita rawat dengan sistem konservasi. Kita baru keraton pertama yang memiliki itu.
Kalau netizen dikasih kesempatan juga. Nah, kalau interaksi di Instagram, di Twitternya Keraton Jogja, itu kita selalu bertanya, netizen mau tahu tentang apa nih tentang keraton gitu. Nanti mereka biasanya setiap hari apa ya, saya lupa itu ada keraton bertanya gitu. Hashtagnya keraton bertanya, mereka memberikan, aku mau tahu dong tentang abdi dalam yang urusannya konservasi misalnya. Atau aku mau tahu dong acaranya kenapa prajurit ini pakai warna merah, artinya apa. Nah itu akan menjadi topik pembahasan berikutnya. Kami selalu mengeluarkan tentang apa yang ditanya netizen dengan ini. Nah itu adalah interaksi bagaimana kami selalu menjawab apa yang ditanyakan oleh Gen Z. Karena banyak sekali yang mengatakan Gen Z itu jauh dari budaya. Tapi sebenarnya tidak, yang diperlukan oleh Gen Z adalah informasi A1 tentang budaya yang mereka ingin tahu. Dan keraton hadir untuk itu. Tapi kalau youth woman netizen mulai dilibatkan di dalam keraton, manajemen keraton maksudnya, tentunya ada dogma-dogma yang dulu menjadi dogma, sekarang sudah tidak dogma lagi dong. Ya itu. Yang dulu absolut gini, sekarang enggak kan? Betul. Misalnya apa? Misalnya adalah kalau 10 tahun yang lalu, karena ini memang senior-senior semua, biasanya karena keraton itu di dalam keratonnya sendiri kita masih menganut sistem monarki, yaitu adalah perintah dari atas ke bawah, one way. Sekarang kita duduk di meja bersama dengan abdi dalam yang muda-muda maupun yang senior, masukan kalian apa? Begitu. Dulu tidak pernah, ya saya maunya kopi ini di atas meja jam segini, hitam begitu ya. Sekarang mulai bertanya kopinya mau dari mana, mau seperti apa, bisa nggak kalau seperti ini. Nah ini membuat keraton lebih relevan dengan Gen Z karena kita menerima masukan-masukan itu. Jadi kalau di bisnis itu lebih gampang memulai bisnis daripada mempertahankan. Betul. Kita selalu bilang gitu karena lingkungan ini selalu berubah. Karena itu saya sebut marketing itu bukan noun, tapi kata kerja, marketing gitu. To market itu memasarkan present continuous, jadi mesti berubah terus. Karena ada pressure dari luar, teknologi berubah, ada politik berubah, ekonomi berubah, social culture berubah. Sehingga kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri mati sebentar Betul, lagi. Nah ya. keraton harus melakukan transformasi, itu Betul. pasti. Nah yang sini Pak Irman, nah ini saya Pak Irman aja ini sudah. Karena langsung beda ini kan. Kalau di Jogja mulai terbuka, perempuan mulai dikasih kesempatan, anak muda dikasih kesempatan, netizen. Gimana di Sumatera Barat? Apakah laki dikasih kesempatan sekarang? Di dunia matriarkat ini. Pak. Laki-laki dikasih kesempatan nggak Bapak? Nah, sekarang lebih dikasih kesempatan. Nah, gimana? Ya saya senang sekali tadi Mbak Gusti sudah menyampaikan terjadi transformasi yang luar biasa di dalam. Saya juga kagum gitu ya. Barangkali ini juga menginspirasi juga monarki-monarki di Inggris, di Jepang, bahkan juga tetangga kita Malaysia. Ya kalau Malaysia itu memang patriarkinya lebih kuat lagi gitu loh. Betul, betul. Di Ya. Jepang bahkan putri rajanya harus mengelepaskan gelar kalau menikah dengan orang luar. Ya kan. Jadi Mbak, jadi apa yang dilakukan di Yogyakarta ini membuat kita kagum. Ya, saya yakin apa yang telah dilakukan di Yogyakarta oleh Ngarso Dalem ya, itu betul-betul buat saya hari ini ya, saya walaupun Ibu Emma sahabat saya, tapi saya nggak pernah bercerita soal begini nih, ya kan? Iya. Jadi justru dari putri beliau lah saya melihat apa namanya banyak perubahan. Barangkali ini ide ini perlu saya sampaikan juga ke PM Malaysia Anwar Ibrahim, ya, sehingga para raja-raja di Malaysia itu tidak terlalu dominan dibandingkan PM yang dipilih oleh rakyat. Nah, Iya. Jadi kembali ke Sumatera Barat ya harusnya ya Harus transformasi sebaliknya dong kalau gitu. Dari dulu matriarkat paling enggak, sekarang laki dikasih kesempatan dong. ya itulah secara kultur memang begitu Pak. Seperti Mbak bilang tadi, orang Padang tuh laki-lakinya berani di luar doang, tapi pas kalau ibunya, kalau istrinya udah memutuskan kita iya aja Mbak. Iya kan? Banyak orang kan, kalau orang Sumbar tuh istri dia. Ikatan suami takut istri. Banyak orang ikat T-nya 2, ikatan suami takut-takutin istri. Kita nggak. Iya.
Silakan Karena- Mbak, yuk. Betul, Pak Irman ini kan kenal sudah lama sekali dengan ibu saya. Jadi Pak Irman juga sudah bisa tahu bahwa wonderful atau powerful woman, sekuat apa ibu saya melahirkan 5 wonderful woman juga. Yes. I know well. Begitu. Ya, jadi ini 10 menit terakhir ini. Ada komen atau pertanyaan dari yang audience? Silakan loh. Jangan sungkan-sungkan. Ini Gusti Bendoro, putri langsung dari Keraton Jogja ingin menjawab pertanyaan Anda. Silakan terhadap transformasi ini. Ada? Kalau enggak ada saya tanya Ada. lagi. Oh ada, silakan. Ye. Ayo. Nyun Sewu Gusti, Ye. mau tanya nanti agenda sampai akhir tahun yang dibuka sama keraton apa aja ya Gusti ya, selain kalau yang rutin kan yang tadi ya explore as di dalam itu Nas. Yang lainnya apa Gusti? Jadi keraton selalu mengadakan 2 kali temporary exhibition yang durasinya cukup panjang. Jadi yang pertama itu bulan Maret sampai September, saat ini sedang berlangsung, temanya tata ruang. Jadi bagaimana arsitektural, kalau di sini ada yang interested dengan bangunan dan craftsmanship zaman dulu, kunjungi museum sekarang, lihat pameran temporernya karena craftsmanship yang ada di keraton itu luar biasa, ukiran-ukiran yang ada, gambar-gambar yang ada itu sekarang. Nah nanti setelah September kita akan ada pameran lagi yaitu di bulan akhir September sampai bulan Februari tahun depan dengan tema Hamengkubuwono ke-8 begitu. Ya jadi yang di akhir tahun itu adalah tentang subjek orangnya siapa, yang di awal tahun ini tentang sebuah objek yang kita ingin diskusikan. Selain itu kita juga ada banyak, kita tiap tahun ada simposium di mana itu di April, tanggal 7 April, tanggal 7 Maret mohon maaf. Dan akhir tahun kita selalu ada seminar tentang selected topic, mungkin tentang konservasi, tapi ini memang sangat niche, tentang konservasi kayu, konservasi kain dan lain sebagainya. Tapi untuk event budaya kita sangat-sangat banyak. Jadi selalu lihat saja di keratonjogja.event karena update-nya selalu ada di situ. Kalau yang belum berkesempatan nonton Yogyakarta Royal Orchestra di Jakarta besok tanggal 16, lihat keratonjogja.event karena selalu ada Yogyakarta Royal Orchestra di Jogja hampir setiap 2 bulan sekali, tapi tiketnya war gitu ya. War tiket ini bukan berarti ada harganya ya, karena itu gratis dan itu yang membuat jadi war gitu. Dan itu terkadang warnya baru dibuka jam 9 tapi semalam besoknya itu sudah pada ngantri. Jadi ini silahkan kalau yang belum berkesempatan untuk nonton tanggal 16 Mei di Taman Ismail Marzuki, main ke Jogja, datang ke Jogja, lihat Yogyakarta Royal Orchestra di Jogja. Ya. Terima kasih Mbak. Ini yang tanya ini orang Jawa Timur ini Bu. Ya toh. Jadi makanya pakai nyuwun sewu itu, saya kaget juga itu orang Jawa Timur bisa ngomong nyuwun sewu. Ya. Ada lagi ya, Ini? silakan Mas. Ayo Masnya ini. Oh Masnya dulu depan. dulu, Ya. Ini 1 terus 2 ya. Kita tutup Siap. jam. Sebelumnya terima kasih atas 7. kesempatannya. Mohon izin bertanya sebagai orang yang belum pernah ke Jogja, saya mau bertanya menurut GKR tempat hidden gem yang belum banyak tahu di Jogja, yang aksesnya gampang gitu, itu di mana aja? Mas sukanya adventure atau slow living? Slow living. Slow living datang ke Desa Wisata Penting Sari Mas. Desa Wisata Penting Sari. Kalau suka yang jalan kayak hiking dan lain sebagainya, datanglah ke Desa Wisata Ngelanggeran. Atau kalau mau belajar membatik, Masnya tangannya oke nggak? Liku-liku. Belajar membatik itu juga bisa di Desa Wisata Wukir Sari. Gitu. Ini di Jogja, desa wisata kami sangat berkembang luar biasa.
Di Penting Sari bukan hanya belajar tentang slow living, tapi juga bisa craftsmanship langsung experience di situ. Dan kebanyakan walaupun Jogja tentu banyak tempat instagramable yang kekinian dan lain sebagainya bagus untuk ya, Instagram. Tapi kalau Masnya tertarik dengan slow living, datanglah ke desa wisata maupun ke kampung wisata Purbayan, juga keren banget. Jangan lupa loh, Jogja itu kalau hitung-hitungan wisatawan domestik nomor 1 ya sekarang di Indonesia ya. Jangan lupa juga mampir ke keraton loh ya Mas. Jangan cuma jalan di depannya doang. Ya. Terakhir. Selamat malam Kanjeng. Siap. Saya dari Sumatera Selatan, Palembang. Kebenaran Jogja itu salah satu tempat favorit saya. Terima Jadi kasih. dalam 1 tahun saya bisa ngidam ke sana itu bisa 3 kali. Waduh. Ya, bukan karena Kalau tempatnya. ngidam itu harus. Harus. Karena memang selain suasananya, makanannya, pokoknya itu a whole package ya kan. Nah, tadi tertarik soal Royal Orkestra. Nah, kita kan kaum promo ini kira-kira nanti ada nggak nih cara tertentu atau promo tertentu karena kita tahu untuk dapat tiketnya aja itu war gitu. Betul. Mungkin itu aja. Terima kasih. Iya, cara tertentunya saya nggak tahu ya karena selama Ibu di Jakarta gitu ya, selama Mbak di Jakarta tentu lebih unggul karena internetnya lebih kenceng gitu ya. Jadi stay tune aja untuk tiket war-nya, pencet terus itu gitu ya. Kalau enggak bisa nonton yang besok tanggal 16, ini tidak ada tiket war. Tapi memang yang di Jakarta ini berbayar. Kalau yang di Jogja memang potentially gratis ataupun kalau berbayar itu karena kami bekerja sama dengan UMKM sekitar situ dan kita sudah package bersama. Jadi uang yang dikeluarkan 25.000, 50.000 di Jogja itu semuanya untuk produk UMKM dari desa tersebut. Jadi good luck Mbak untuk war-nya gitu ya. Karena Yogyakarta Royal Orchestra ini sudah punya fans club Mbak Hermawan. Bahkan di Solo, di Magelang itu kalau mau berangkat mereka langsung di media sosial siapa yang berangkat ke Yogyakarta Royal Orchestra. Kita barengan yuk berangkatnya. Walaupun mereka nggak kenal, mereka berangkat bareng. Ini jadi community fanbase-nya Yogyakarta Royal Orchestra. Luar biasa. Mana ini advertisingnya Jogja Royal Orchestra sekali lagi dikeluarkan tanggal 16 Mei ya, jangan lupa. Masih di Taman ada toh Ismail Marzuki. tiketnya. Ada, bisa dikeluarin lagi enggak? Kalau enggak, nanti masih ada kuis. Oh ini. Oh. Iya, berjudul Gregah Nusa. Kok enggak ada suaranya ya? Suaranya masih dimisterikan buat besok tanggal 16 Mei mungkin Pak. Oh iya, oke. Aku pernah nonton ya. Ya, nanti ada tiket booth di sini. Diulangi lagi dong, diulangi lagi. Oh iya, saya lupa. Di 16 Mei ini kami mengundang Darboy untuk mengisi acara di Yogyakarta Royal Orchestra. Pasti tahu dong Kicau Mania gitu ya. Nah besok tanggal 16 Mei di Taman Ismail Marzuki ada Darboy juga. Begitu. Ya. Terima kasih tepuk tangan untuk Gusti Bendoro. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gusti Kangjeng Ratu Bendoro. Bapak, jadi ini ada kuis ya dari Gusti Kanjeng untuk 2 tiket ya. Betul. Yogyakarta Royal Orchestra. Nah, ini siapa yang dapat mau 2 ini? tiket nih. Oke, boleh dari Gusti Kanjeng atau dari saya aja. aja pertanyaannya Iya, ya? dari Mbak aja. Dapat 2 nih Tunggu dari dulu, Gusti tangannya Kanjeng turun ya. dulu. Nanti boleh dipilih ya Gusti Iya. Kanjeng ya. Oke. Mungkin pertanyaan Tangan pertama turun dulu kali ya, boleh diturunkan dulu. Ini udah banyak yang excited loh Iya, Gusti Kanjeng. cuma gara-gara 2 tadi. ya, cuma 2. Iya, 2 aja. Oke, mungkin pertanyaan pertama ini sebenarnya udah dari tadi udah dijelaskan terus sih oleh Betul. Gusti Kanjeng ya.
pertanyaan pertama. Sebutkan kepanjangan dari YRO. Mbaknya Bentar dulu. baju abu-abu itu yang nomor oke, satu. Oke, siap. Silakan Mbak. Kalau salah bayar loh ya Mbak. Oh enggak. Oke, Mbak boleh langsung saja. Kira-kira Oke. apa sih kepanjangan dari YRO? Yogyakarta Royal Orchestra. Cakep. Betul, selamat Mbak. Terima Bisa kasih. mendapatkan tiketnya ya. Ya, satu lagi. Oke, satu lagi. Apa nama agenda menjadi abdi dalam Keraton Jogja? Ini Masnya nih. Oh nomor Masnya, satu. Ya. siap-siap. Itu tuh Masnya yang di belakang Masnya pakainya. yang pakai baju flanel merah hitam. Abdi dalam experience. Cakep. Betul, terima kasih, Selamat. selamat. Ini mendapatkan tiket Yogyakarta Royal Orchestra ya yang Sampai akan ketemu konser di tanggal ya. 16 Mei Di tanggal ya, 16 berdua ini ya. Mei, baik, terima kasih. Nanti pemenangnya bisa langsung siap sana nanti ya. langsung. Oke, siap. Nanti pemenangnya akan ditemukan di backstage ya. Siap. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Selanjutnya kita akan memberikan apresiasi dan mengundang Gusti Kanjeng yang akan diberikan langsung oleh Bapak Hermawan Kartajaya.